warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adienda Prameswara Mawan dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu substansi genetika. Nah, kita masuk pada penjelasan substansi genetika. Substansi genetika sendiri ini merupakan penentuan sifat makhluk hidup yang dilakukan oleh gen. Nah, gen ini tersusun dari asam-asam nukleat yang merupakan agen penurunan sifat. Nah, gen-gen ini tuh melalui proses reproduksi, susunan materi genetika dari suatu generasi dapat diturunkan kepada generasi berikutnya. Lalu proses penurunan sifat melibatkan beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut merupakan kromosom dan gen. Nah, molekul besar yang bertanggung jawab mengatur jalannya seluruh peristiwa kimia, yaitu metabolisme dalam tubuh makhluk hidup adalah DNA dan RNA. DNA dan RNA sendiri bersifat sebagai unit penyimpanan informasi genetika untuk diwariskan. Nah, mereka juga ini berfungsi sebagai asam nukleat. Lalu DNA sendiri adalah salah satu komponen penyusunan kromosom. Nah, setelah saya menjelaskan substansi genetikanya, sekarang saya akan masuk pada kromosom sendiri. Kromosom merupakan suatu struktur yang terdiri dari dua komponen, yaitu molekul dan DNA. Nah, kromosom sendiri ini terdapat dalam nukleus atau inti sel. Kromosom berasal dari benang-benang kromatin yang kemudian menebal menjadi kromosom ketika sel siap untuk membelah. Lalu pada sel prokariot, DNA berada di sitoplasma sirkuler satu atau lebih. Lalu pada sel eukariotik, DNA berada di dalam inti sel atau nukleus. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian pada kromosom. Nah, di sini saya akan menaruh foto bagian-bagian kromosom. Ada bagian lengan panjang dan ada bagian lengan pendek. Lalu di bagian kiri kita bisa melihat ada DNA. Nah, di gambar selanjutnya ada gambaran kromosom juga, ada konstruksi sekunder, satelit di bagian ujung, dan bagian tengah ke bawah konstruksi primer. Nah, sentromer. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Nah, sentromer pada gambar 1 adalah daerah pelekukan di sekitar bagian tengah kromosom. Nah, lalu pada gambar 2 ada satelit. Nah, satelit sendiri merupakan buntalan di ujung lengan kromatid yang terbentuk karena ada pelekukan kedua. Lalu ada telomer. Telomer sendiri merupakan daerah terujung pada lengan kromosom yang berfungsi menjaga stabilitas daerah tersebut agar DNA tidak terurai. Pada gambar ketiga ada bagian-bagian kromosom lagi. Di bagian tengah ada sentromer dan di bagian ujung ada kromonema. Nah, kromonema sendiri adalah filamen yang berbentuk tipis dan berbentuk pita. Sedangkan kromomer yaitu ada di bagian gambar sampingnya, yang bagian kecil-kecil bentuk hitam seperti titik itu merupakan akumulasi dari materi kromatin. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengemasan DNA dalam kromosom. Nah, struktur pada kromosom hanya jelas terlihat pada tahap metafase dalam pembelahan sel. Nah, pada tahap profase terjadi pengemasan DNA dalam kromosom dengan tahapan, ada 5 tahapan. Yang pertama, DNA diikat oleh protein menjadi suatu unit disebut nukleosom atau nukleoprotein. Yang kedua yaitu nukleosom atau nukleoprotein membentuk pintalan benang yang disebut solenoid. Nah, yang ketiga, solenoid tersusun menjadi benang padat yang disebut benang kromatin. Dan yang keempat, benang kromatin tersebut tersusun menjadi lengan kromatid
Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dua lengan kromatid tersebut menjadi kembar dan menjadi kromosom. Nah, pada gambar kita bisa melihat pada bagian metasentrik kedua lengannya itu sama panjang, sedangkan pada akosentrik salah satu lengannya itu pendek dan salah satunya panjang. Nah, pada submetasentrik kita bisa lihat salah satu lengannya itu agak sedikit berdiri ke atas, lalu agak sedikit pendek daripada lengan satunya. Nah, pada yang terakhir gambarnya yaitu telosentrik, lengannya hanya ada satu dan dia panjang. Lalu saya akan menjelaskan setiap macam-macam bentuk kromosom ini. Yang pertama yaitu kromosom metasentrik. Nah, kromosom metasentrik ini merupakan kromosom yang letak sentromernya di tengah lengan kromatid. Yang kedua, kromosom submetasentrik. Nah, kromosom submetasentrik ini tergolong kromosom yang letak sentromernya tidak di tengah lemak kromatid. Lalu yang ketiga, kromosom akrosentrik. Nah, kromosom akrosentrik terletak sentromernya itu terletak di daerah antara ujung dengan bagian tengah lengan kromatid. Nah, yang terakhir yaitu kromosom telosentrik. Kromosom telosentrik ujung sentromernya itu bagian sentromernya itu terletak di ujung lengan kromatid. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan tipe dan jumlah kromosom. Nah, tipe kromosom sendiri ada dua, yaitu autosom dan gonosom. Nah, autosom merupakan kromosom tubuh membentuk karakter fisik, sedangkan kalau gonosom ini kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan jumlah kromosom pada manusia. Nah, pada setiap sel somatik atau sel tubuh yang ada di manusia terdapat 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom maksud saya. Nah, pada setiap gamet atau sel kelamin ada sperma sel kelamin jantan terdapat 22 autosom dan gonosom atau X atau gonosom atau Y. Lalu pada ovum sel kelamin perempuan atau wanita, betina maksud saya, terdapat 22 autosom dan gonosom X. Nah, oke, lanjut pada tipe dan jumlah kromosom lagi. Tampilan visual kromosom sendiri, setiap individunya disebut karyotipe. Nah, kromosom yang memiliki pasangan dengan panjang, letak sentromer dan pola pewarnaan yang sama disebut kromosom homolog. Di sini saya akan menunjukkan beberapa organisme dan jumlah kromosomnya. Yang pertama ada manusia. Jumlah kromosomnya ada 46. Yang kedua ada lalat buah, jumlah kromosomnya ada 8. Yang ketiga ada simpanse, jumlah kromosomnya ada 48. Yang keempat ada katak, jumlah kromosomnya 26. Dan yang terakhir, yang kelima ada kuda, jumlah kromosomnya 64. Di sini saya akan menunjukkan karyotipe pada manusia. Saya tampilkan juga tampilan visual kromosom setiap individu, yaitu dinamakan karyotipe. Di sini saya juga akan menunjukkan karyotipe pada laki-laki normal. Pada karyotipe laki-laki normal, kita bisa melihat ada 23 pasangan kromosom. Nah, 22 pasangan ini disebut autosom, sedangkan satu pasangan disebut seks kromosom atau XY pada laki-laki. Selanjutnya kita masuk pada kromosom homolog. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambaran kromosom homolog. Oke, kita lanjut lagi yaitu penjelasan gen. Nah, gen ini tuh adalah fragmen DNA yang diikat atau diselubungi oleh protein.
Nah, gen ini termasuk dalam unit informasi pada genetik. Nah, saya akan sebutkan beberapa sifat gen. Yang pertama, dominan. Yang dimaksud dominan ini tuh gen ini tuh sekalipun bersamaan dengan gen lain, tetapi karakternya karakternya dia ini tuh diekspresikan sepenuhnya. Lalu yang kedua, resesif. Resesif ini tuh maksudnya tuh karakternya tidak muncul, tetapi tertutup oleh gen yang lebih dominan. Nah, yang ketiga yaitu intermedier. Nah, intermedier sendiri merupakan gen yang saling mempengaruhi gitu. Nah, lalu total informasi genetik yang disimpan dalam kromosom disebut dengan genom. Nah, berikut merupakan gen penentu karakter tertentu. Nah, di gen-gen tersebut ini disimbolkan dengan huruf tertentu juga. Huruf terbesar untuk gen dominan, sedangkan huruf kecil untuk gen resesif. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambaran letak dan simbol gen. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran gennya. Nah, letak suatu gen di dalam kromosom ini disebut dengan lokus. Kromosom ada di bagian paling bawah, tulisan di bagian biru. Nah, dianalogikan seperti manik-manik yang berjejer pada seutas benang. Kita bisa lihat pada gambarnya sendiri, yang bagian biru ini sebagai seutas benang, lalu yang pada garis-garis merah dan garis-garis putih merupakan manik-manik yang disebutkan. Lalu pada sel diploid memiliki dua lokus untuk setiap karakter tertentu. Itu saja dari saya. Maaf bila ada kekurangan kata dan kekurangan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.